pagi jemaat yang kekasih dengan Tuhan. Puji dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan sampai pada saat ini kita masih ada, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, terlebih napas hidup yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah penyembahan pada pagi ini. Mari kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
selesai. Lanjut penyembahan kita, mari kita memuji Tuhan, besar anugerah-Mu, dan doa potong sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosmina Marce. Namun jemaat disilakan berdiri. Oke, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa votum. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena betapa besar sukacita hati kami masih ada sebagaimana adanya boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai kepada berakhirnya, biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Lanjut ibadah kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan.
berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Disilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa pemelihara hidup kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami, walaupun silih berganti tantangan hidup yang harus kami hadapi bersama, tetapi kami bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberikan kami kemenangan, sehingga kami ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini, boleh bersama-sama bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan persekutuan kami jemaat Tuhan Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Kami serahkan kepadamu Tuhan, walaupun sudah beberapa bulan kami tidak berjumpa satu dengan yang lain di dalam rumah Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kami tetap dipersatukan oleh Tuhan di dalam doa kami masing-masing. Dan terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga Tuhan kami boleh ada sampai pada saat ini. Saat ini Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi fisik lemah oleh karena penyakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk Ibu kekasih Yosefina Boko yang dalam keadaan tubuh lemah oleh karena sakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau jamah, Tuhan kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, sembuhkanlah Tuhan, sehingga boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka untuk tetap setia beriman percaya kepada Tuhan, sehingga mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka tetap merasa bersuka cita walaupun secara fisik mereka sudah tua. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang sengaja melalaikan ibadah. Kami serahkan kepada Tuhan, ketuk pintu hatinya Tuhan, sadarkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menyadari kehidupannya, untuk mereka boleh pakai mempersembahkannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya berikan kemampuan, kuasa, kekuatan, sehingga boleh mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dan melaluinya ya Tuhan, jemaat-Mu dapat boleh menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Kami juga mau datang berdoa kepada Tuhan, untuk jemaat-Mu yang ada di luar kota Makassar, oleh karena tugas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga oleh karena sementara menuntut pendidikan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, agar setiap rencana dan kehidupan mereka ya Tuhan, mereka serahkan kepada Tuhan, dan mereka semuanya boleh berhasil, karena berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, walaupun mereka harus belajar di rumah oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya memberikan kekuatan, Tuhan kiranya memberikan hikmat pengetahuan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, dan mereka boleh sukses. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga, kami berdoa,
Bagi jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan, kami serahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga mereka Tuhan boleh memperoleh pekerjaan di waktu yang akan datang, dan mereka juga boleh merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk suasana negara kami saat ini. Kami berdoa kepadamu kerinduan hati kami Tuhan, bahwa wabah COVID-19 yang melanda negara kami akan segera lenyap dari negara kami Tuhan. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi, karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, pemerintah kami berikan kuasa, hikmat, kemampuan daripadamu, sehingga dapat memerintah negara kami dengan seadil-adilnya, dan kami sebagai anak-anakmu Tuhan, boleh leluasa di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Namun sebagai tanda kesiapan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Bagaikan Bejana. Siap dibantu
Mari jemaat kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Kalau masih ada waktu yang indah Tuhan karuniakan, kami boleh bersama-sama menyembah, memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami. Urapan kuasa-Mu menaungi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga kepada jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita yang kita alami bersama di dalam hidup ini, karena Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita dalam menjalani hidup satu minggu yang telah kita lewati bersama. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan selalu memberkati, mempercukupkan segala kebutuhan kita. Baik, mari jemaat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Injil Yohanes, pasal 14, ayat 15 sampai pada ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tema dari bacaan firman Tuhan, karya Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam Perjanjian Baru, keberadaan dan karya Roh Kudus bukan bersifat insidental, sewaktu-waktu, atau sementara, tetapi bersifat permanen. Keberadaan dan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, dalam diri umat yang percaya, dapat dilihat dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Disebutkan bahwa pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dari langit, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Kata hinggap dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian duduk, diam, dan tinggal. Melihat dari segi karya atau pekerjaan Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus turun lalu hinggap di atas mereka, para rasul. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari kata hinggap dapat diketahui karya oknum ketiga dari Allah Tritunggal itu adalah untuk diam dan tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus, Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Pada detik atau waktu itu juga, bila seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, Roh Kudus hinggap untuk masuk di dalam hati dan tinggal di dalamnya
secara permanen. Sebab itu di dalam diri setiap umat percaya yang menerima Kristus, yang telah dilahirkan kembali, menurut Yohanes 3 ayat 7. Ini mempunyai kaitan dengan kehidupan yang kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan Roh Kudus tidak berbeda dengan pekerjaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat kita temukan dalam Alkitab sebagai berikut. Dari aspek mengajar dan mengingatkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Alkitab berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, Alkitab berkata dalam Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang kedua, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ia pernah berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan penolong kepada kamu, yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan Roh Kudus bukan hanya penolong atau penghibur. Kedua kata ini terjemahan dari kata yang sama, parakletos, tetapi juga mengajar dan mengingatkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus diutus bagi umatnya, kepada kita, bukan semata-mata demi mengandalkan dan mengadakan suatu mukjizat di dalam hidup kita ini. Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu, yaitu segala kebenaran Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus, dan mengingatkan kembali firman itu. Implikasi bagi kita dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu mengajar dan mengingatkan. Yang pertama, hidup seorang anak Tuhan benar-benar dilandaskan pada firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita agar kehidupan berlandaskan pada firman itu benar-benar terjadi. Yang kedua, dalam menaati firman Tuhan, kita tidak mengandalkan kuasa kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya, pekerjaan Roh Kudus dapat dilihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 8 Alkitab berkata, Tuhan Yesus menyatakan bahwa keberadaan dan karya Roh Kudus adalah menginsafi manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadi aspek berikutnya yang kita mau renungkan, keberadaan dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri umatnya, yaitu bahwa Roh Kudus itu
menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Istilah menginsafkan berarti menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, dan meyakinkan. Pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan ini mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama berbicara tentang dosa. Jadi pekerjaan Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan supaya membangkitkan kesadaran akan kesalahan. Setelah seseorang diinsafkan, ia harus memilih. Hal ini seringkali menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Kristus dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang berikut, selain menginsafkan akan dosa, Roh Kudus menginsafkan orang bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang benar, yang telah bangkit dari antara orang mati, dan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini membuktikan kepada kita bersama bahwa Roh Kudus memberikan kebenaran, sehingga oleh kebenaran itu menjadi pegangan iman kita, yang meneguhkan iman kita, karena di dalamnya ada pengharapan, yaitu bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali menjemput umatnya dan akan mengadakan suatu penghakiman dalam kehidupan hidup manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang berikut pekerjaan Roh Kudus dalam menginsafkan, selain ia membangkitkan kesadaran akan kesalahan tentang dosa, supaya orang-orang mengalami pertobatan, dan juga Roh Kudus menginsafkan orang bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang benar. Kemudian Roh Kudus menginsafkan orang bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Karya Roh Kudus untuk menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dinyatakan di dalam semua orang yang dibaptiskan dalam Roh Kudus dan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita masing-masing, ketika Ia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman, membuat diri kita ini sadar bahwa kehidupan yang kita jalani sementara ini adalah merupakan suatu kehidupan yang sementara, karena kita berada di muka bumi ini, di dunia ini sementara saja. Dan ketika Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput umat ketebusannya, kita yang percaya berpegang teguh pada iman di dalam Kristus Yesus,
kita hidup setia di dalam kebenarannya, maka kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Menjadi suatu keyakinan yang dapat menguatkan, meneguhkan iman kita. Menjadi suatu pengharapan yang sejati di dalam diri kita masing-masing. Karena kita telah dipilih menjadi umat ketebusannya. Dan kita telah diberi pengampunan dosa. Itulah yang memberikan kita pengharapan di dalam Dia bahwa kita telah ditebus dari segala dosa kita. Ketika kita datang berseru, mengakui segala kesalahan dan dosa kita, dalam arti kita mengalami pertobatan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya bahwa dari aspek Ia mengajar dan mengingatkan kebenarannya apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan juga pekerjaan Roh Kudus, yaitu Ia menginsafkan manusia, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Oke, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Tuhan telah bersama-sama dengan kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama saat ini sungguh-sungguh menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan sesuai dengan kehendak daripada Allah sendiri. Dan bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan dalam pelayanan Tuhan, sehingga hamba-Mu selalu merasakan pimpinan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami telah sama-sama membaca
membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menerima persembahan kami pada saat ini, sehingga persembahan ini boleh layak dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing, sehingga melalui pekerjaan itu Tuhan, kami merasakan dan menikmati berkat Tuhan, untuk kami pakai melangsungkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Terlebih kami boleh pakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan kita mengangkat satu pujian El Shaddai. Doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Fransiskus Serupa. Kita mengangkat satu pujian El Shaddai dan jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Allah dan terima berkat-Nya. Dan Allah segala sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus, dalam kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Sambil kita bersalam-salaman, kita mengangkat satu pujian, Jangan Lelah. Terus yang diperlukan
Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.